Jangan disalahkan orang. Yang beristighfar kuat, mungkin dia merasa, bukan dia sangka Tuhan itu peka. Ada orang beristighfar kuat, astagfirullah, kata dia. Lalu kemudian kita ejek, jangan kau beristighfar kuat-kuat, karena Allah tidak peka. Dia juga bisa jawab, aku beristighfar kuat, bukan ku bilang Allah peka. Aku beristighfar kuat supaya setan pergi, jangan lagi berbisik ke telingaku, termasuk kau, kata dia. Jadi jangan kita mudah menuduh orang, karena orang juga punya dalil dan bukti, betul? Bagi kita yang tak suka menengok orang beristighfar kuat, maka jangan kita suuzon sama dia. Sesungguhnya dia beristighfar kuat itu juga mengajak kita supaya dosa kita juga terampuni kepada Allah. Saya kalau ada orang beristighfar di samping saya kuat, saya tidak terganggu. Saya terganggu Pak Ustadz dengan orang beristighfar kuat-kuat. Berarti kau sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran rombongan yang berhadir, mudah-mudahan diberikan Allah amanah, kuat, istiqomah iman dan Islam. Para habaib yang tak dapat saya sebut satu persatu, bil khusus Habib Mahdi bin Syihab dari Palembang. Bersama kami dan rombongan juga ada Ustadz Kemas Ali, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tema kita pada malam hari ini, Kampung Damai Menggapai Berkah. Berkah itu baru turun kalau kita dalam keadaan damai, aman, tentram dan tenang. Kedamaian, ketentraman dan ketenangan itu muncul berasal dari kata Islam. Islam itu diambil dari kata salam. Allah yang kita sembah itu diantara nama Asmaul Husnanya adalah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Salam artinya damai. Maka kita katakan Allahumma antas salam. Dari mana datang kedamaian itu? Dari Allah. Wa minkas salam. Kemana kembali kedamaian itu? Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkanlah ya Allah kami semua dalam kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam. Dan puncaknya nanti kita akan masuk ke dalam tempat yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata darussalam. Orang yang menebarkan kedamaian itu namanya muslim. Maka dalam sholat kita katakan hanifan musliman wa ma ana minal. Masya Allah, tabarakallah, malam ini damai sekali suasananya, walaupun tidak semua orang bisa melihat. Jamaah ramai sekali dari awal, mungkin 1 kilometer tadi sampai sekarang. Yang saya bingungkan, apa tak ada tanah lapang di kampung ini? Jamaah sebanyak itu melimpah ruah. Jadi kenapa tadi ribut? Karena semua mau melihat, semua mau menengok. Karena diancam Habib Mahdi, kalau ribut-ribut kami pulang, akhirnya mereka tenang. Ini masyarakatnya damai, aman, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menyebabnya turun berkah dari Allah. La tanaza'u, jangan kelahi.
fatabshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, akan kehilangan semangat. Kalau kita berkelahi, tak ada kedamaian, hilang semangat, putus asa, dicabut Allah Subhanahu wa taala rahmat. Saya mau kedatangan Ustaz Abdul Somad yang dulu bertengkar, bertikai menjadi damai, berteman, berkawan, bersahabat. Jangan setelah Ustaz Abdul Somad pulang, apa efek ceramah tausiah Ustaz Somad? Sebelum Ustaz Somad datang, kami alhamdulillah damai. Sesudah dia datang, kami hancur lebur babak belur. Kedatangan, mudah-mudahan semua rombongan malam ini, semua kedatangannya membawa keselamatan, kedamaian. Sebagaimana Nabi SAW datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Nabi SAW itu membawa kedamaian untuk semesta alam. Damai yang pertama adalah, kata Nabi SAW, siapa itu orang yang menebarkan kedamaian? Muslim. Siapa itu Muslim? Man salimal muslimun min lisan. Yang pertama kali min lisan, dari lidah. Lidah ini luar biasa Bapak Ibu. Lidah ini letaknya di dalam penjara. Penjaranya 2 lapis. Lapisan yang pertama namanya gigi. Lapisan yang kedua namanya bibir. Sudah ditutup dalam 2 lapis, tapi dia keluar juga. Nah, inilah namanya lisan. Gara-gara lisan ini orang masuk surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Gara-gara lisan ini orang timbangannya nanti di akhirat berat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gara-gara lisan ini nanti orang dapat syafaat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gara-gara lisan ini orang dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia mengajarkan kebaikan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gara-gara lisan ini orang nanti akan mendapatkan pahala nasihat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Ini hebatnya lisan. Gara-gara lisan ini orang mendapatkan syafaat Al-Quran. Man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mati dalam keadaan istiqamah, membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, maka dia orang paling mulia. Khairukum, orang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini hebatnya amal lisan, amal lidah. Tapi jangan lupa, gara-gara lisan ini juga kita kehilangan amal. Mana dia amal bisa hilang gara-gara lisan? Orang yang ghibah, menceritakan aib orang lain, hilang amalnya. Siapa lagi yang hilang amalnya? Orang yang kalau kata-katanya menghujat ajaran agama Islam, maka batallah Islam, juga gara-gara amal lisan. Lisan adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah lisan kita bernilai tasbih, tahmid, takbir, solawat, zikir. Sejak malam ini sampai hari kiamat kita termasuk orang yang bisa menjaga lisan, insya Allah. Tapi zaman sekarang orang lisannya bagus, jempolnya yang rusak. Apa maksud Pak Ustadz ini lisannya bagus, jempolnya rusak? WhatsApp tak berhenti, mulut bisa ditahan, tapi tangan kirim sana kemari, adu domba, namimah, adu domba, ghibah, luar biasa. Tapi masyarakat kita semuanya bisa menjaga ini. Siap menjaga lisan kita? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, sampai nanti masanya mulut ini kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan kami buat berbicara. Kalau di dunia ini mulut yang berbicara, tapi nanti sampai masanya
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut bisa menjawab apa saja. Tapi nanti di akhirat sampai masanya, sekarang siapa yang punya mulut, siapapun bisa menjawab. Kalau tak pandai menjawab, bisa menyewa orang untuk menjawab. Insya Allah banyak pengacara yang siap untuk membela. Betul? Banyak juga pengacara nih. Tapi begitu sampai di hadapan Allah nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun tak bisa membela. Wa ummihi wa abi, ibu kandung tak bisa membela. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa membela istri. Wa bani, anak-anak juga tidak bisa. Kenapa? Karena lisan terkunci, tertutup. Yang akan berbicara adalah tangan, yang akan bersaksi adalah kaki. Semua kaki yang hadir malam ini bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki ini sudah melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tangan malam ini bersaksi di hadapan Allah bahwa dia menghayun ke tempat pengajian. Ustadz Somad, mata kami tak bisa melihat Pak Ustadz. Insya Allah nanti keluar bisa ditengok, bisa dilihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin panitia ini menganggap tak akan datang jamaah ini, mungkin begitu dia menganggap. Saya masih bingung, saya terpikir-pikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Pikiran saya bercabang dua, antara mau menyampaikan sesuatu dengan bertanya-tanya, mengganjal dalam pikir. Bagi seluruh jamaah di Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian ngundang Ustaz Abdul Somad, kalian urus saja izin baik-baik, insya Allah Kapolda, Kapolres pasti ngasih izin. Betul? Dibuat di tanah lapang. Jangan tengoklah orang di luar. 1 kilo dari masjid ini orang menunggu. Kalian buat tanah lapang, insya Allah datang umat Nabi Muhammad. Datang insya Allah. Datang dia insya Allah. Kalau takut hujan, jangan pakai dukun. Minta sama habaib berzikir, mereka baca ratibul atas, ratibul adad, berzikir insya Allah. Nah, kalaupun khawatir, buat alternatif 2, buat di tanah lapang. Nanti kalau hujan masuk, atau keliling kita ini laut semua. Rasanya tidak. Adapun masalah duit tak ada. Ustadz Somad itu ustadz yang tidak pernah minta naik pesawat mesti duduk di kelas eksekutif, tidak pernah minta mesti di bintang 5. Ustadz Somad itu tidak minta kirim DP. Ustadz Somad itu tak minta pakai patokan sekian puluh juta. Enggak. Kalian siapkan aja sound system menggelegar. Umat Muhammad SAW datang, kalian siapkanlah pula mic sebesar ini buat teriak-teriak suara baru keluar. Itu mau mengazab namanya itu. Cuman saya orangnya memang tak mau marah-marah, mengamuk-amuk. Cuman saya kasihan aja menengok jamaah ramai diketuk. Nanti keluar kami terbalik, takutnya mobil itu dibalikkan mereka. Sedang itu tadi Pak ya keluar, Ustaz kata dia. Balik lagi ke kaji kita, udah agak keluar dari sikit. Balik lagi ke kaji kita bahwa kalau mau damai yang pertama adalah min lisan, dari lisan.
Yang kedua, wayadih, tangan. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan, dari lidah, wayadih, dan dari tangan. Apa itu maksud dari tangan? Tangannya insya Allah tidak ada menempeleng orang, tak ada memukul. Apa nama kampung kita, ada tulisannya? Mana? Payah saya namanya. Masjid Jami Baitul Iman Desa Rajik. Tidak ada orang Rajik ini yang suka main pukul, main tempeleng, betul? Tak ada. Mungkin dulu pernah ada tapi udah meninggal. Tak ada orang Rajik ini yang kasar. Kalau kasar lah orang Rajik ini, bayangkan dia datang dari 1 kilo untuk nengok ustadz tak nampak, mungkin udah dihadangnya tak masuk, mungkin udah unjuk rasa orang ini, pulangkan Ustadz Somad, pulangkan Ustadz Somad. Orang Rajik ini tangannya insya Allah baik-baik semua, betul? Tapi tanda tangan kita bisa meluluh lantakkan kebun orang, pagar orang, sampan orang. Maka orang akan dituntut di hadapan Allah tangannya. Lalu kemudian tangan ini bisa menggeser pancang sempadan tanah. Sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ini batas kebun, ini batas tanah. Tiba-tiba jam 12 malam tengok tetangga tidur, digeser agak sejengkal. Sempit kubur kita, Pak. Saya melihat bagaimana menggali kubur. Kubur itu ternyata digali meterannya bukan pakai meteran biasa, pakai buluh, pakai bambu. Dari mana Ustaz tahu? Saya datang ke tempat menggali kubur, begitu sampai di sana, cuman saya berdua sama tukang gali. Saya tanya yang lain mana, Pak? Bapak salah jadwal, keduluan, kata dia. Cemana kalian mengukur kubur ini? Mengukur kubur tuh pakai bulu, pakai bambu, Pak. Kenapa tak pakai meteran? Karena kalau pakai meteran takut salah, nanti kubur ini mengecil, disalahkan yang tukang gali. Tapi kalau pakai bambu, nanti kalau tak sesuai panjangnya, keluarga mengamuk. Kenapa salah ukur? Tak mungkin salah ukur, panjang. Rupanya bisa kubur tuh menyempit. Siapa ini? Inilah orang tangannya yang suka menggeser sempadan tanah. Jadi siapa-siapa yang suka menggeser sempadan tanah, siapa-siapa dijepit tanah. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, suka menggeser sempadan tanah, matinya dijepit tanah. Tanyalah penggali kubur yang sudah banyak menyaksikan berbagai macam fenomena di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat tangannya insya Allah. Amin. Selamat lisan, selamat tangan, selamat hati. Tentu hati ini juga tak bisa diam. Mulut bisa diam, tangan bisa diam, tapi hati tak bisa diam, berkata-kata. Nampak orang besar, hati bercakap. Nampak orang kecil, hati bercakap. Orang yang sebelah kanan bercakap, kenapa lah Ustaz Somad tu menengok kiri aja dari tadi? Kata orang kiri, kenapa lah Ustaz Somad tu ke kanan aja dari tadi? Orang depan juga bercakap, kenapa lah Ustaz Somad itu disediakan kursi tapi tak mau duduk? Bapak Ibu kan tahu, saya ceramah itu memang di tanah lapang. Tanah lapang juga ingat lagi. Berjalan-jalan saya di atas pentas itu menengok jamaah. Karena orang menengok saya selama ini dari YouTube. Betul? Orang menengok saya setahun sekali di TV. Saya jadwal saya bukan saya datang bolak-balik tiap bulan. Sumatera Selatan saya kasih setahun cuma 3 kali. Lalu kemudian Palembang memberikan jatahnya. Sudah 4 tahun saya tak datang ke Bangka Belitung. Nah, kalau orang berduyun-duyun, kalau disukatlah biji mata orang malam ini, mungkin ada 3 goni. Itu matanya aja baru. Jadi orang mau menengok. Kalau ceramah Ustaz Somad, kami udah selalu dengar ceramah dia, kata dia. Kami cuma mau menengok dia, macam mana bentuknya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu tidak pernah bisa berhenti dia. Makanya ketika turun ayat, dan sampai lupa ayatnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tufuha, atau tak kau cakapkan, kau simpan saja, yuhasibukum bihillah, kamu tetap akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terlintas di hatimu tak kau cakapkan, hanya sekedar terlintas saja, makanya daripada terlintas di dalam, bagus saya cakapkan. Itu maka saya cakapkan tadi, biar semua orang tahu. Yu'asibukum bihillah, kamu akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun ayat itu, berdatangan sahabat menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tak sanggup, kalau begitu tak sanggup kami ya Rasulullah. Kalau semua yang terlintas di hati kami ini nanti akan dihitung, tak sanggup. Karena semua yang terlintas di hati kita akan dihitung. Menengok bini orang, menengok laki orang, menengok anak orang, menengok, mau dihitung semuanya, kami tak sanggup. Karena manusia tak sanggup, turunlah ayat setelah itu. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak menghitung sesuai di atas kemampuan manusia. Makanya kalau hati kita berkata-kata, bercakap macam-macam, maka langsung kita tekan dia dengan mulai dia bercakap-cakap dalam. Tengok tuh bercakap di luar. Kenapa Ustaz itu? Kenapa suaranya kayak gitu? Kenapa dia tak nampak? Kita sudah datang dari jauh. Berapa sinetron kita hilang malam ini? Mestinya itu kata yang perempuan, kata yang laki-laki, kita mestinya main gaplek malam ini. Bapak-bapak TNI Polri di tengah kesibukannya bisa hadir malam ini. Saya tengok tadi bapak-bapak polisi, Babin Sa, Babin Kamtipmas hadir semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Hati yang berkata-kata itu, kalau hati kita berkata-kata, maka cara menekan. Kalau tangan bisa didiamkan, kalau mulut bisa didiamkan, kalau hati, macam mana cara mendiamkannya? Banyak orang katanya cara mendiamkan hati, ditulislah buku. Judul bukunya pakai bahasa Melayu, How you can stop your mind. Bagaimana cara menghentikan pikiran supaya pikiran diam. Maka kata dia, pejamkan mata, fokus mendengar napas. Katanya bisa mendiamkan pikiran. Cara mendiamkan pikiran itu cuma satu. Kalau kita fokus ke napas kita, pikiran kita tetap juga berkata-kata, tetap berkata-kata, betul? Cara mendiamkan pikiran itu cuma satu. Macam mana Pak Ustaz? Mati. Mati, insya Allah berhenti dia berpikir. Orang Islam tidak disuruh untuk menghentikan pikiran, karena kalau menghentikan pikiran berarti mati. Cara menghentikan pikiran adalah dengan mengingat Allah, berzikir, mengagungkan Allah. Maka dengan itu segala kelelahan pikiran menjadi hilang. Maka tadi Habib Mahdi mengajak kita tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat, itu semuanya untuk supaya pikiran itu jangan macam-macam. Macam-macam pikiran, macam-macam pikiran, macam-macam pikiran, macam-macam pikiran. Nengok rumah orang besar, kenapa lah rumah dia besar? Padahal dia orangnya tak sholat, tak puasa. Ini gak banyak nampaknya pelihara dia nih. Pelihara apa? Pelihara tuyul. Menengok orang punya jodoh menikah, kenapa lah dia menikah? Aku sudah kerja, sudah punya duit banyak, kenapa tidak? Macam-macam pikiran. Maka membuat stop pikiran itu tak lain tak bukan adalah cara menghentikan pikiran-pikiran jahat. Caranya adalah dengan berzikir. Menengok sebelah kanan ini, apalah ini sebelah kanan ini pakai dinding kayu warnanya kuning. Macam-macam pikiran. Maka cara menghentikan pikirannya itu adalah dengan cara berzikir. Zikirnya apa? Terserah. Zikir yang awal-awal adalah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni
ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Kenapa salawat, kenapa istighfar di awal? Karena masa lalu kita penuh dengan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Yang tak berdosa tolong angkat tangan. Kalau ada ngangkat tangan, kita akan ukur dengan 3. Yang pertama, tak berdosa itu karena dia bayi. Nampaknya tak ada yang bayi. Yang kedua, kalau dia ngaku tak berdosa berarti pikun. Nampaknya tak ada yang pikun. Bayi tidak, pikun tidak. Tinggal yang ketiga, gilo. Karena ketiga-tiga orang ini dicabut akalnya. Bayi akalnya belum datang, pikun akalnya sudah lewat, gila akalnya kena cabut. Makanya yang wajib sholat itu baligh berakal, yang wajib puasa itu baligh berakal. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita tak sholat, 3 kemungkinan. Pak Ustaz, lakiku tak sembahyang. Pak Ustaz, laki kau bayi? Enggak. Laki kau pikun? Enggak. Berarti yang ketiga. Ustadz Somad ini katanya menjaga lisan, tapi lisannya kasar sekali. Yang tersinggung pasti tak sembahyang. Kalau sembahyang mana dia tersinggung? Buktinya mana? Nih orang ini ketawa semua. Berarti orang ini sembahyang. Kunci mendengar ceramah saya tak satu aja, tak usah banyak-banyak, tak usah tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik mati. Saya ini orangnya tak kuat mengingat Pak Ustadz. Saya mau dengar ceramah Pak Ustadz boleh, silakan. Tapi saya tak ingat Pak Ustadz. Jangankan jamaah, saya yang berceramah pun tak ingat. Tak apa-apa aja kata saya dari awal tadi. Tapi jangan khawatir, walaupun tak menulis, kita tak pakai kitab, kita tak baca kitab, kita tak nulis. Semua sudah terekam di dalam kamera ini. Dan nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tak usah ragu, tak usah khawatir. Allahu Akbar. Setelah bersih dosa-dosa kita dengan istighfar, barulah diisi dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama istighfar, yang kedua tasbih, tahmid, takbir, tahlil, yang ketiga baru salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apakah lafaznya mesti yang sama macam diajarkan Ustadz Somad? Enggak. Lafaz istighfar banyak. Ada orang istighfarnya pendek aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada yang pakai lagu. Astagfirullah. Ada yang bersuara keras. Astagfirullah. Ada yang tak bersuara. Jangan disalahkan orang yang beristighfar kuat. Mungkin dia merasa, bukan dia sangka Tuhan itu peka. Ada orang beristighfar kuat, astagfirullah kata dia. Lalu kemudian kita ejek, jangan kau beristighfar kuat-kuat karena Allah tidak peka. Dia juga bisa jawab, aku beristighfar kuat bukan ku bilang Allah peka. Aku beristighfar kuat supaya setan pergi, jangan lagi berbisik ke telingaku, termasuk kau gitu. Jadi jangan kita mudah menuduh orang, karena orang juga punya dalil dan bukti, betul? Bagi kita yang tak suka menengok orang beristighfar kuat, maka jangan kita suuzon sama dia. Sesungguhnya dia beristighfar kuat itu juga mengajak kita supaya dosa kita juga terampuni kepada Allah. Saya kalau ada orang beristighfar di samping saya kuat, saya tidak terganggu. Saya terganggu Pak Ustadz dengan orang beristighfar kuat-kuat. Berarti kau sakit gigi.
Enggak Pak Ustaz, gigi saya enggak sakit, berarti kau sakit hati. Karena kalau hati kau bersih, kau tidak akan pernah terganggu dengan istighfar, solawat, tasbih, tahmid, takbir. Karena ucapan-ucapannya datang dari Nabi, karena cakapnya datang dari Rasulullah, dan dia sedang menyebut Allah. Kalau dua kemungkinan tidak ada, takkan mungkin tersinggung. Tidak mungkin sakit zahir, tidak mungkin sakit batin, maka insya Allah tak mungkin dia terganggu dengan ucapan zikir. Cakap saya ini betul apa salah? Kalau ada yang bilang salah, kasih tahu, jangan tersinggung. Dan saya tidak pernah tersinggung kalau saya dikatakan Ustadz ceramahnya salah. Di mana letak salahnya? Ustadz ceramahnya tak betul. Di mana letak tak betulnya? Itu kemarin di handphone saya banyak ceramah Ustadz tak betul. Ceramah itu betul, paket kau tak ada. Ini tak tonton dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah bahas bagaimana supaya damai. Jaga 3 kedamaian. Damai lisan, damai tangan, damai hati, dan sebetulnya berpikir tuh di sini apa di sini? Coba kita berpikir sebentar. Pikir sebentar ya. Saya hitung 10 kali kita berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita ambil kesimpulan. Berpikir itu sebetulnya di sini apa di sini? Kalau Bapak Ibu masih bisa menjawab, berarti masih berpikir. Tapi kalau ada yang menjawab, aku tak tahu Pak Ustaz, berarti memang tak ada otak. Enaknya di Bangka Belitung, di Sumatera Selatan, dibanding daerah lain, siapa yang tak ada cara berpikir, tak punya dia alat untuk berpikir, datanglah kemari. Kenapa? Karena di sini pasti ditanya orang. Kenapa? Pasti ditanya. Kalau ada pedagang kan ditanya. Saya tak tahu di sini, tapi kalau di Palembang itu ditanya, ada otak? Dikasih otak-otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, berpikir itu berawal dari jantung, lalu naik ke hati, naik ke otak. Apa pula naik ke hati? Darah itu menyemburnya dari jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah, berdegup, berdetak. Itulah yang diisi dengan Allah. Zikir ismuz zat yang dikatakan para ulama itu Allah, 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 Allah. Mau tarekat Qadiriyah, mau tarekat Syaziliyah, mau tarekat Sammaniyah, mau tarekat Khalwatiyah, mau tarekat Naqsabandiyah, mau tarekat apapun namanya, pasti semuanya menyetujui zikir ismuz zat. Di mana letaknya? Di jantung. Allah, 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 Allah. Dari jantung itulah dia naik ke otak. Jadi kalau ada yang mengatakan berpikir tuh di sini, berpikir tuh di sini, dua-duanya betul. Dari sini naik kemari, menyebar ke mata, menyebar ke hidung, menyebar ke telinga, menyebar ke tangan, seperti peredaran darah, dan setan mengalir di situ. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Jadi kalau ada orang mengatakan aku ini sudah tak diganggu setan lagi, berarti darahnya udah tak mengalir. Selama darah mengalir, selama jantung berdetak, selama jantung berdegup, maka setan masih tetap berjalan. Kapan setan ini berakhir tugasnya? Ingat, setan sampai sekarang belum pensiun. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Itu setan datang terus. La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Ruh bersemayam dalam jasad, jantung berdetak, darah mengalir, dari jantung naik ke otak.
Terus hati di mana Pak Ustadz? Hati itu di tengah. Nanti pergi ke rumah sakit, kan ada di rumah sakit tuh gambar manusia yang sudah dibuka kulitnya. Nampak di situ. Yang namanya hati itu di tengah, namanya liver. Makanya orang sakit hati disebut dengan sakit liver. Hati itu di tengah, jantung itu di sini. Tapi karena kita udah selalu menyebut jantung hati, kita gabungkan aja dua-duanya. Namanya jantung. Kaulah jantung hatiku. Tapi terjemahan kolbu yang benar adalah jantung. Jantung itu sebesar tangan sekepal. Makanya Nabi mengatakan ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada sekepal, ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal segumpal ini baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Itulah maka jantung itu diperbaiki dengan zikir Allah, 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 Allah. Karena setan berbisik bukan ke telinga. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Setan berbisik di dada. Dada yang sebelah mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Dada sebelah kiri. Di jantung itulah dia berbisik. Maka jantung itulah dizikirkan supaya jangan sampai dia. Tapi dia tetap berbisik. Berhenti kita berbisik dia. Makanya kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir sekuat-kuatnya sampai bisikan dia tak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada kawan berbisik macam-macam, kau tak usah ke masjid, tak usah pengajian. La ilaha illallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang segumpal sekepal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dia pun menjadi rusak. Mata jadi rusak, tangan jadi rusak, kaki jadi rusak. Makanya ketika dalam doa tahajud Nabi meminta, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Kenapa di antara yang tiga ini jantung dulu? Karena yang pertama kali berdetak adalah jantung. Setelah jantung berdetak lalu kemudian mendengar. Setelah mendengar barulah melihat. Itu yang bisa menyusun hanya dokter spesialis kandungan. Yang pertama kali berdetak dalam tubuh manusia ini jantung. Setelah jantung berdetak telinga mendengar. Setelah telinga mendengar mata menengok. Dan ketika mati begitu juga. Yang pertama kali berhenti berdetak adalah jantung. Setelah jantung berhenti berdetak telinga tak mendengar. Setelah telinga tak mendengar maka mata pun tak bisa menengok, tapi dia tetap melotot. Jadi kalau ada kawan sahabat jamaah ini sudah tidak bisa mendengar, tak bisa menengok, berarti sesungguhnya jantungnya sudah tertutup. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Enak ceramah di Raji karena orangnya hafal Quran semua, connect dia, cerdas orangnya. Dan itu pula enaknya kalau kita ceramah ramai-ramai. Kenapa? Yang tak tahu pun macam-macam tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang tiga ini mesti dijaga dengan baik. Jantungnya baik, hatinya baik, telinganya baik, pandangannya baik. Karena kalau sudah tiga-tiganya rusak, jantung rusak. Dan orang kalau mati itu kan pasti kena. Si Anu dulu kan waktu Ustaz Somad datang ke Raji itu datang, dia ada. Kemana dia sekarang? Meninggal mendadak karena serangan. Tak ada disebut orang karena serangan Putin ke Ukraina. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjaga jantung kita ini dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang berzikir tuh kepalanya bergoyang-goyang Pak Ustaz? Tanyalah sama dia, bukan kepala aku. Kau kenapa waktu zikir tadi kepala kau bergoyang? Entah, aku tengok orang bergoyang, aku bergoyang pula. Itu bukan asal goyang. Dia menggoyangkan kepala itu mengatakan tidak, la ilaha illallah. Pas lafaz Allah itu ke jantung.
Kalau tarekat Syattariyah diputarnya dari belakang tengkuk nih, la ilaha illallah. Kalau sebagian tarekat tidak berputar, hanya ke kanan saja, ke bahu kanan, la ilaha illallah. Pas lapas Allahnya tetap ke jantung. Supaya apa? Supaya mengusir segala bisikan hantu, setan, jembalang tanah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ustaz Somad, tolonglah bacakan ayat kursi Pak Ustaz ke lakiku ini ruqyah. Kenapa? Dia tak sembahyang, mungkin hatinya itu diganggu setan Pak Ustaz. Dibacakan Ustaz lah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada respon. Biasanya orang kalau diganggu setan, setannya keluar. Ini tak ada, diam aja. Begitu selesai, gimana Pak Ustaz? Ada setannya? Tak ada. Kata setan, aku tak ada menggoda dia. Dia memang udah macam aku, kata setan. Ini kadang umat Islam ini sikit-sikit salah setan. Laki dilarikan pelakor, salah setan. Padahal memang dia gatal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga rajik ini dengan kedamaian. Syarat ketentuan berlaku: damai lisan, damai tangan, damai hati. Maka insya Allah kalau ada tiga ini kita akan damai. Siap menjaga kedamaian? Siap menjaga lisan? Siap menjaga tangan? Siap menjaga jantung hati? Ingat, kita mengucapkannya di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Kalau yang tiga ini sudah kita jaga, maka barokahnya otomatis turun. Barokah itu air. Barokah itu air. Yang tiga kita jaga itu tadi cawannya. Cawan itu apa Pak Ustaz? Inilah cawan, ini cawan. Bagaimana air mau turun kalau cawannya tak ada? Mungkin barokah itu sudah lama mau turun. Dia mau turun ke rajik nih, cuman ditengoknya tak ada cawan. Ke botol kan bisa Pak Ustadz, botol itu cawan juga. Jadi kalau kita sucikan lisan, sucikan tangan, sucikan jantung, hati dan pikiran, turunlah berkah. Kan itu judul yang dikasih. Abdul Somad tak boleh ceramah di luar judul. Itu sudah aturan baku di mana-mana. Hilang-hilang timbul judul nih. Kampung damai, menggapai berkah. Kalau damai yang tiga tadi, turunlah berkah-berkah. Berkah itu artinya onta turun ke tanah. Itu arti berkah. Arti berkah itu onta turun ke tanah. Ada onta di rajik, berarti tak ada berkah. Ceritanya begini, saya punya tanah, Habib Mahdi punya tanah, Ustadz Syafiq punya tanah, Pak Gubernur punya tanah. Tanah kami berdampingan. Tanah Pak Gubernur, tanah Ustadz Syafiq, tanah Habib Mahdi, tanah Ustadz Kemas Ali, tanah saya. Datang onta. Pas datang onta, onta itu berhenti ke tanah saya. Kenapa onta itu berhenti ke tanah saya? Karena saya yang ceramah dulu, saya bilang berhenti di tanah saya. Nah, di antara tanah yang banyak tadi, tanah Pak Gubernur, tanah Ustadz Syafiq, tanah Habib Mahdi, tanah Ustadz Kemas Ali, tanah saya. Di antara tanah yang berlima tadi, tanah siapa yang berkah? Ini menunjukkan entah tak paham, entah menjaga lisan, entah menjaga lisan, entah menjaga hati. Salah tak apa-apa, saya maafkan. Sekarang saya tanya, di antara 5 tanah tadi, onta berhenti ke tanah saya. Tanah siapa yang berkah? Tanah saya. Karena kalau onta berhenti di tanah saya dapat hewan tunggangan onta, saya dapat susu onta, saya dapat daging onta, saya dapat bulu onta, saya dapat kulit onta. Maka yang berkah adalah tanah. Itu makna berkah. Kita sama-sama punya tanah, tapi tanah saya beda. Paham? Makanya kadang kita minum air minum Habib. Kenapa Ustaz minum? Karena ada berkahnya. Padahal air minum yang lain ada sama. Kenapa air ini berkah?
Karena berkah datang dari Allah. Air minum dia Pak Ustadz TBC. Jadi ini untuk memahami konsep berkah. Makanya Asma digunting, Asma bekas air minum Nabi. Air minum Nabi itu tempatnya, ini mereknya mesti ditutup takut iklan gratis. Air minum Nabi itu tempatnya dari kulit kambing. Kulit kambing waktu Idul Adha dijahit, digantungkan di dinding. Bekas air minum Nabi itu disimpan sama Asma, sahabat Nabi perempuan. Jadi waktu Nabi sudah meninggal, dituangnya air, diminumnya bekas air minum Nabi. Dan kalau anaknya demam, diminumkannya. Kenapa? Karena ada berkah di situ. Walaupun sama-sama bibir, tapi lain ada berkah, ada dosa. Begitu juga dengan Khalid bin Walid, pecinya hilang. Peciku hilang. Kata kawan dia, peci banyak di pasar. Kenapa kau risau dengan peci? Bukan pecinya, tapi peciku itu berkah. Kenapa berkah? Karena di dalamnya ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Kita mau makanan yang kita suap itu berkah. Makanya kita doa, Allahumma, doa makan pun lupa. Allahumma barik lana, supaya berkah. Lahir anak orang, bukan anak kita, anak orang lahir. Kita ingin anak itu berkah, maka kita doakan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Pergi nikah walimah dua pasangan, sama-sama sekolah, sama-sama kuliah, sama-sama PNS, sama-sama kerja. Bisa pula dia duluan nikah, marah hati. Tapi kata Ustaz Somad, jaga hati. Marah mulut. Kalau maunya nih marah aja ditanya. Kau kan sama kuliah sama dia? Sama kerja sama dia? Sama. Satu kantor sama dia? Iya. Kok dia duluan nikah? Mestinya mulutnya bercakap, iyalah dia pakai pelet. Tapi karena ingin orang ini dapat berkah, didoakannya naik dia ke atas. Apa kata dia? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dihilangkannya marah mulutnya, marah hatinya, marah tangannya. Rasanya mau kutinju aja Pak Ustadz. Rasanya menggumpal di dalam Pak Ustadz. Kalau ingin kuungkapkan kata-kata yang ada di dalam hatiku nih Pak Ustadz. Apa dalam hatimu? Waktu aku duduk undangan tadi Pak Ustadz, ada terlintas di hatiku Pak Ustadz. Apa katanya? Mestinya aku yang di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang selalu kita mintakan itu berkah. Sebelum Ustadz Somad ceramah, yang dimintakan Ustadz Somad pertama kali berkah. Assalamualaikum damai, warahmatullah rahmat, wabarakatuh. Berkah kampungmu, berkah usahamu, berkah anakmu, berkah umurmu, berkah ilmumu, berkah rumahmu, berkah istrimu, berkah keluargamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Berkah turun kalau cawannya siap. Sudah disiapkan cawannya? Jaga lisan, jaga tangan, jaga hati dan pikiran, turun berkah. Apa buktinya berkah tak turun? Waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, berkah tak turun. Kenapa tak turun ya Rasulullah? Karena ada di antara kalian yang putus tali silaturahim. Tengok, Nabi itu bisa dia menengok. Nabi itu bisa melihat yang tak nampak manusia. Nabi bisa melihat berkah tak turun. Berkah tidak turun kata Nabi. Kenapa? Karena ada di antara kalian yang putus silaturahim. Sahabat langsung merasa, pulang dia ke rumah, disambungnya silaturahim. Habis itu datang dia lagi. Kata Nabi, sekarang berkah sudah turun. Allah tak nampakkan itu ke Ustadz Abdul Somad. Andai dinampakkan Ustadz Abdul Somad, lalu saya mengatakan, nampaknya gaji 13 belum turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bisa melihat karena ada hikmah. Kita tak bisa melihat pun juga karena ada hikmah. Kalau Allah mau singkapkan, bisa dia bukakan, tapi dia tutupi karena hikmah. Mudah-mudahan kita pun malam ini ditutupi Allah segala aib kita, karena ada hikmah di balik itu semua insyaallah. Amin ya rabbal.
Jika anak saya berbuat salah, apakah boleh saya marah dan menyumpahnya? Masuk tak dalam pengajian kita tadi? Jaga lisan, jaga tangan, jaga hati pikiran. Ini menyumpah-nyumpah nih, lisannya kena. Yang namanya sumpah itu 3, wallahi, tallahi, billahi. Mungkin yang dimaksud ibu bapak menyumpah ini maksudnya melaknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah. Kusumpah kau jadi hantu. Iya kalau anaknya bodoh, kalau anaknya cerdas, kau mah hantu. Ibu hati-hati bu, walaupun cakap ibu salah, tetap dikabulkan Allah. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang rajik nih nama Juraij. Dia beribadah aja di dalam tempat ibadah sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Bani Israel. Lewat maknya, ya Juraij, diam dia. Dia tetap beribadah. Ya Juraij, diam dia. Dia tetap beribadah. Ya Juraij, diam dia. Dia tetap beribadah. Karena menurut dia Allah lebih utama daripada emak. Juraij yang dipanggil, jeruk yang datang. Lalu kemudian apa kata emaknya? Ini penting bagi emak-emak, penting bagi ibu-ibu. Apa kata Nabi? Apa kata Juraij? Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya menengok maaf wanita tuna susila. Jangan matikan Juraij sebelum matanya menengok wanita tuna susila. Apa yang terjadi? Sekarang saya tanya, kira-kira kalau ada anak santri ahli ibadah, kita buatkan rumah di samping, tugas dia cuma azan baca Quran jadi imam, apakah mungkin matanya melihat wanita tuna susila? Tak mungkin. Tapi tengok skenario bagaimana Allah mengabulkan doa seorang ibu. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya menengok tuna susila. Tak lama sesudah itu, maaf cakap beribu maaf, hamil seorang perempuan. Perempuan pengembala kambing di tengah gurun hamil. Tangkap! Siapa yang menghamilimu? Yang menghamiliku Juraij. Langsung mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij. Kau bilang kau beribadah Juraij, rupanya kau diam-diam menghamili perempuan pengembala kambing. Dihancurkan mereka. Pas mau dibunuh, jangan bunuh aku, tunggu anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, Juraij menusuk pusat anak itu. Man abuka, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, my father is cowboy. Bapak saya pengembala sapi. Ko sapi, boy pengembala, cowboy pengembala sapi. Kenapa kau fitnah Juraij? Terkabul doa ibu, walaupun anak itu ahli ibadah. Maka ibu kalau sayang sama anak, jangan laknat anak, jangan sumpahi anak. Kalau mau marah sama anak, panggil dia. Oh, calon gubernur Bangka Belitung. Jangan panggil anak dengan panggilan yang tak baik. Siap ibu? Cuma 3 orang yang siap. Bolehkah saya menyumpahi anak saya Pak Ustadz? Jangan. Kalau anak disumpah, dia akan berenang dalam tetesan air mata ibu. Hidupnya tak pernah senang. Walaupun jabatannya tinggi, walaupun duitnya banyak, hidupnya tak pernah merasa senang karena dia berada dalam laknat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhtullah fi sukhritil walidain. Kalau emakmu masih ada, ayahmu masih hidup, balik dari masjid nih nanti, belikan makan kesukaannya, belikan kain, peluk cium dia, senangkan hatinya.
Kalau sudah tak ada, ziarahlah ke kuburnya. Jangan malam nih, besok pagi. Jelas? Maaf Pak Ustadz, kenapa zaman sekarang ada yang mengatakan kalau maulid, tahlil, ziarah kubur merupakan perkara bid'ah? Maulid Nabi itu isinya apa? Maulid Nabi itu isinya 5. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Maulid Nabi isinya 5. Yang pertama berkumpul, betul? Dengan berkumpul maka turun rahmat. Yang kedua membaca sejarah Nabi. Dengan membaca sejarah Nabi maka kenal Nabi Muhammad, betul? Yang ketiga mendengarkan bacaan Quran. Dengan bacaan Quran la'allakum turhamun, dapat rahmat. Yang keempat mendengarkan tausiah. Dengan mendengarkan tausiah turun malaikat rahmat. Yang kelima mengaminkan doa dan makan-makan. Itulah doa yang paling makbul. Karena begitu selesai doa langsung dapat makan. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Kata dia, maulid Nabi dianjurkan dengan dalil 5 tadi. Tapi kalau dalam maulid Nabi perbuatan maksiat dosa, maka perbuatan maksiat. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis mengatakan maulid itu dianjurkan. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis mengatakan maulid Nabi dianjurkan. Datang Ustadz Bapak nih hafal 2 hadis kalau lampu hidup, hafal hadis kalau laptopnya tak habis baterai, pemadaman bergilir PLN, mati laptopnya, hadisnya pun hilang, lalu dibilangnya maulid itu bid'ah. Sekarang saya tanya, percaya Imam Suyuti atau bapak laptop mati? Kalau saya tak paksa bapak ikut saya. Kalau saya lebih yakin Imam As-Suyuti. Hafiztu, kita baca tafsir namanya tafsir Jalalain. Siapa menulis Jalalain? Imam Suyuti dengan Imam Mahalli. Kita di sekolah baca Qawaidul Fiqih Al-Asbah wan Nazair. Siapa yang menulis? Imam Suyuti. Kita baca tafsir yang tebal Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Siapa yang menulis? Imam Suyuti. Kita baca Ulumul Hadis Tadribur Rawi Syarah Takrib Nawawi. Siapa dia? Imam Suyuti. Imam Suyuti ahli hadis. Imam Suyuti mengatakan maulid dianjurkan. Saya ikut Imam Suyuti. Kalau masuk neraka Imam Suyuti itu ikut, saya masuk neraka. Tapi kalau ustadz kalian yang mati laptop tadi masuk neraka, ikut juga kalian. Saya lebih yakin dengan Imam Suyuti. Kalian tak percaya dengan Imam Suyuti, tak apa-apa, saya percaya. Tahlil. Tahlil itu artinya apa? La ilaha illallah. Itulah isi tahlil. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi kalau ada orang membid'ahkan tahlil, kok mati pakai apa? Mau mati pakai apa? Tahlil boleh Pak Ustadz, yang nggak boleh tahlilan. Yasin boleh, yang nggak boleh yasinan. Kalau gitu Jumat boleh Jumatan? Kenapa makin lama makin bodoh? Jadi sebut tahlil itu kan di dalamnya la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah itu dihadiahkan pahalanya ke orang mati, pahalanya sampai. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa pendapat Ibnu Taimiyah yang Ustadz bawa? Karena yang melarang-larang ini biasanya ikut Imam Ibnu Taimiyah. Sedang imam kau aja menyuruh, kenapa pula kau tak mau? Ziarah kubur Pak Ustadz. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kuburlah kamu. Nabi Muhammad sebelum meninggal pergi dia ke pemakaman Badar, pergi dia ke pemakaman Sayyidus Syuhada, pergi dia ke pemakaman Baqi. Sebelum meninggal ziarah kubur.
Tujuan ziarah kubur itu alhaakumut takasur hatta zurtumul. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka belanja, suka shopping, lupa dunia, bagus dibawa ziarah kubur 3 kali sehari. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah, biar lupa dia dunia ini, biar ingat mati. Sekarang banyak kasus orang minjam uang, misalnya janji bayar bulan depan, karena sengaja tak mereka tagih, uang nyicil sudah dibayar jadi hangus karena telat 1 hari. Gimana ceritanya? Misalnya janji bayarnya bulan depan, karena sengaja tidak mereka tagih, oh bayar nanti bulan 1, tanggal 1, pas tanggal 1 sengaja dia tak datang menagih. Biar apa? Supaya nyicilnya dibayar. Ini namanya lintah. Semua yang di air ini asal naik ke darat tak ada yang baik. Lintah darat sama. Kenapa banyak mengaku nih? Saya kasih tahu sama kalian lintah darat, berhentilah kalian menghisap darah umat ini. Lintah darat riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau bahasa Melayunya tersapu, kalau bahasa Jawanya kesambet. Nanti kalau nampak ibu bapak di akhirat ada orang macam kerasukan setan di padang mahsyar. Kau lintah darat kan? Lintah darat, berhentilah kalian. Bahwa gara-gara cakap saya ini saya dikena somasi lintah darat, tak apa-apa. Berkumpullah kalian semua lintah darat. Saya orang yang cukup kaya di kampung. Baru ini orang kaya ngaku. Tapi semenjak harta semakin banyak, orang selalu datang ke rumah. Kalau dikasih memuji-muji, tak dikasih malah mencaci. Ini belum selamat lisan. Dikasih alhamdulillah, tak dikasih datang lagi. Apakah saya harus selalu memberi? Namanya hadiah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada ya berusaha, tawakal ala Allah. Bapak yang dikasih Allah rezeki, berbagilah Pak. Tapi kalau ada orang minta tiap hari, itu perampok. Perampok mesti lapor ke polisi. Mudah-mudahan Pak Polsek datang malam nih, lapor ke dia. Kalau ke saya cuma 1 doa yang bisa saya bacakan. Apa itu? Doa tolak bala. Sekarang banyak orang sedekah chip. Apakah itu termasuk sedekah? Apakah game termasuk judi? Maka dia termasuk dalam judi. Sama juga orang berburu babi, sampai itu dapat dia dibagi-baginya 2 kilo. Ini kesedekahan pada kalian. Sedekah apa nih? Sedekah babi. Bisa? Tak bisa. Kita disuruh wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dari judi. Judi tidak membawa berkah, itu pesan Bang Haji. Judi. Saya karena dalam masjid segan, kalau di Tanah Lapang 3 album kita mainkan. Belum move on juga saya dari Tanah Lapang. Assalamualaikum Ustadz, anak saya masih SMP tapi sudah berani pacaran. Itu artinya ada kemajuan. Kemajuan untuk masuk neraka jahanam. Katanya jomblo itu tak laku. Apakah saya perlu marahi dia atau biarkan dia nikah muda? Saya tak sanggup mengajar anak kemanakan saya di rumah.
maka anak adik saya wajib masuk pesantren. Anak saya Mizyan Hazik masih kelas 3 SD, doakan masuk pesantren. Ponakan yang pertama perempuan, kau mesti masuk pesantren nak. Kupilihkan pesantrennya, udah kutengok, mau dia masuk pesantren. Tamat kemarin sanawiyah, tahan kau di pesantren 3 tahun, tahan 3 tahun lagi ya, tamat aliyah. Ya kok, ayah dia adik saya, kami adik beradik cuma berdua. Ku sembah 10 tangan pesantren, aku tak sanggup menjaga kau di rumah. Ya, mau dia pesantren. Nah, nanti tamat kelas 6 baru mau ke Mesir, mau ke Yaman, terserah. Yang penting pesantren. Adiknya pula lagi laki-laki, kau mesti masuk pesantren, aku tak sanggup menjaga. Ya, masukkan pesantren tahfiz Quran di Bogor. Nanti kau balik ngapal Quran. Aku tak paksa kau ke Mesir, terserah mau kemana, yang penting ngapal Quran dulu. Bapak Ibu, tak ada jalan lain menjaga anak kita. Benteng terakhir pesantren. Benteng terakhir itulah yang sekarang sedang dirusak, difitnah dengan macam-macam fitnah. Tapi kita tak akan termakan. Sekali masuk pesantren, sampai hari kiamat anak di pesantren. Betul? Betul. Apa pula betul? Allahu Akbar. Anak di pesantren itu cuma 6 tahun, bukan sampai hari kiamat. Tapi kita semangat memasukkan anak itu sampai hari kiamat. Datang pacarnya, tak sanggup kita, dilarang di rumah, cabut dia di jalan, cabut dia di sekolah, main dia ke mall, air minumnya disuntik dari bawah, pakai obat perangsang, pacaran dia, hamil dia, di luar nikah. Kalau sudah hamil apalagi, nasi udah jadi tai ayam. Anak sudah hamil cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak kita semua. Aku kasih tahu sekali lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali pondok pesantren. Pondok pesantren, pondok pesantren. Serahkan ke Ustadz Kemas Ali, serahkan ke Habib Mahdi, serahkan ke Ustadz Syafiq. Pondok pesantren Ustadz Syafiq besar pinggir jalan raya. Saya udah tidur di sana. Ada hotelnya. Bapak Ibu kalau ke pesantren beliau menengok ke sana, tak sanggup berkata-kata. Masukkan, aman, damai, tentram. Tamat kelas 6, semangat, selamat dia insya Allah. Amin. Kalau dimarahi tak bisa. Pak, saya mau jalan sama anak bapak, boleh? Gak boleh, pulang sana. Menangis dia di kamar. Cabut di WA-nya dia, memang ayah kau tuh setan, betul gitu. Zaman dulu bisa. Zaman dulu rumah orang Melayu pakai lantai kayu. Datanglah si laki-laki habis sholat isya membawa lidi, juluknya ke atas. Itu sekarang miskolnya, miskol. Nah, nampaknya ada lidi, nah, dia turun, bapaknya ke bawah bawa barang panjang. Pulang kau, pulang. Zaman sekarang begitu tak bisa, dia WA, tak dikasih handphone, mati dia. Tak bisa, satu-satunya jalan tinggal pesantren. Zaman dulu orang masih surat-suratan, surat itu digulung, gulung, nanti pas mau ke surau, pura-pura tak nengok, dikasihkan, baru dibaca di rumah. Rupanya salah kirim belanja maknya. Dari mana Ustaz tahu orang dulu pakai surat-surat itu? Tengoklah film tenggelamnya kapal Pandarwik waktu Zainuddin mengunyurati Hayati. Apa boleh ayam bertarung mencari uang buat kami tuannya? Judi laga ayam, judi mancing. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Yang daftar 100 orang, 100.000 kali 100 orang 10 juta. Lalu kemudian memancing, siapa yang dapat nanti hadiahnya 5 juta. Yang 5 juta diambil panitia. Ikannya seekor kenyang pula. 100 cacing. Kata ikan, aku yang bodoh apa orang nih bodoh? Penipu, pembohong. Terbang burung, judi. Pancing, judi. Laga ayam, judi.
tak turun rahmat Allah. Tadi kan berkah tadi. Jaga lisan, jaga tangan. Tentang ayam ini kemana letaknya? Tangan kaum laga ayam. Jadi Pak Ustadz, kalau anak kami laga ayam, udah balik malam ini potong ayam dah. Gulai, besok kasih ke dia. Enak ayamnya mah katanya. Ayam kau lah tuh bilang. Dulu istri saya tak suka berdandan, tapi sejak menikah bibirnya merah merona, badannya wangi menggoda. Apakah istri saya harus tampil seperti dulu? Dia tampil begini di depan bapak atau di depan kawan bapak? Kalau dia begini di depan bapak, halalan thayyiba. Inilah istri yang solehah. Banyak bini sekarang kalau di depan laki orang macam ini dia, tapi di depan laki dia macam mak lampir sundel bolong. Kisah nyata, true story. Saya datang ke rumah orang membawa surat undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lama keluar ibu-ibu, macam baru pakai jilbab. Ada apa Pak? Ini saya ngantar undangan, saya bilang. Saya tanya, ini rumah Pak Anu, kan takut salah kasih. Iya betul. Ibu siapa? Saya istrinya. Kok lain, kata saya. Saya sangka bininya dua. Rupanya bini itu juga, cuman beda kalau di rumah sama keluar rumah. Pas mau keluar, glowing. Jadi kesimpulannya, kalau dia bersoleh untuk lakinya, boleh apa tak boleh? Wajib. Tapi kalau bersoleh untuk laki orang, maksiat, dosa. Di mana kena pasalnya? Lisan, tangan, hati. Hati, mata, telinga. Kena di hati, kena di mata. Rusak mata orang gara-gara bini bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan pertanyaan. Apakah berpisah itu tanda tak berjodoh? Bagaimana kita mengetahui orang itu adalah faizuhun? Kasih nasihat. Perempuan yang tak bisa lagi bukan langsung ujuk-ujuk mengamuk. Ini kadang laki-laki ini kalau sudah mengamuk menggeletar tangannya, talak 100. Panjang prosesnya. Faizuhun, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Satu tempat tidur dulu. Hujan lebat balik. Lah, wahjuruhunna fil madaji, wadribuhun. Ini yang ketiga, ini tak bisa lagi sekarang. Wadribuhun artinya pukul. Karena zaman dulu ada perempuan-perempuan Arab Badui yang kasar, kalau tak dipukul tak tunduk zaman dulu. Zaman sekarang kalau dipukul langsung di WA-nya Pak Kapolsek. Tolong aku dong. Habis bapak kena tangkap. Bapak ditangkap. Kenapa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ditanya sama polisi, siapa yang mukul? Saya. Kenapa kau pukul? Karena ceramah Abdul Somad. Aku pun masuk. Sampai ke dalam, jumpa sama Sambo. Sampai mana tadi? Hilang pula Bang. Yang keempat, langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Ini yang berdua ini tak bisa lagi dijumpakan karena dia sudah macam Tom and Jerry. Maka mediasi. Setelah tak dapat jalan, barulah yang kelima, tolak. Jadi dalam Islam tolak itu adalah proses yang paling ujung. Jelas? Apa tanda orang itu jodoh kita Pak Ustadz? Dulu saya pun macam ini juga bertanya waktu belum menikah. Ada tetangga saya tanya, Pak, ya, apa tanda kita dia jodoh kita? Katanya nanti kalau nampak kita perempuan ada getaran, itu jodoh. Jadi setelah itu saya pakailah asal nengok perempuan bergetar. Apa maksud bapak ini? Akhirnya saya paham. Kalau memang jodoh dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, niat baik, cakap baik, pikir baik, hati baik, dikasih Allah walaupun tidak kata orang.
Tak perlulah saya ceritakan, tengoklah macam mana saya menikah. Menikah dimudahkan Allah Ta'ala. Setelah itu saya punya anak. Yang penting kalian tak usah terlalu banyak teori, asal cocok nikah langsung. Jangan cari sendiri, jangan datang sendiri. Bawa Habib Mahdi, bawa Ustadz Syafiq, bawa Pak Gubernur, bawa Ustadz ke Mas Ali. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya diterimanya. Kita bawa orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat, dia yang ngomong. Asal nampakmu cocok, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ini saya membawa anak muda nih, mau nampaknya ini. Nanti bapak tuh pun dipanggil lah anaknya, bawa air minum, dibawakannya lah. Kau pun kau tengok-tengok lagi nih, tengok. Habis itu kau bisikkan kepada yang bawa. Gimana? Tak jadi. Kenapa tak jadi? Hitam. Rupanya nampak di tepi jalan bedak 2 inci. Apa boleh buat? Laki-laki boleh beristri 2, 3, 4 jika mereka sanggup adil. Adil yang bagaimana yang dimaksud tuh Pak Ustadz? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tak akan sanggup berlaku adil antara istrimu walaupun kau sangat ingin adil. Yang dimaksud adil tak bisa adil itu adalah adil masalah hati. Yang dimaksud adil dalam nafkah bukan hati, karena hati tak bisa berbagi. Sama anak pun kita kadang tak sama antara anak pertama, anak kedua, betul? Anak laki dengan anak perempuan tak sama, tapi pembagian yang dimaksud adil adalah nafkah. Jadi sesuai nafkah zahir, nafkah batinnya sama, asal sanggup teruskan. Tapi di Indonesia ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ibu jangan khawatir, ibu jangan cemas. Bapak ini tidak akan bisa berbini lagi tanpa ada surat persetujuan dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama kabupaten apa nih? Kabupaten Bangka Selatan. Pengadilan agama mengeluarkan suratnya, ibu tanda tangani dengan materai 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Saya yang bertanda tangan ini bersedia ikhlas bahwa suami saya menikah lagi karena saya tak sanggup menghadapi dia karena dia 200 tenaga kuda. Daripada saya mati, bagus saya berbagi kepada yang lain. Tanda tangan. Lalu hakim bertanya, hakim memastikan bahwa surat ini surat ibu. Apakah ini surat saudari? Benar Pak Hakim. Tanda tangan saudari? Benar. Saudari menandatanganinya dalam keadaan sadar? Benar. Benar. Jangan tanya lagi Pak Hakim, gue naik setan kuning udah. Jadi bukan sembarangan. Makanya ibu nanti sebelum tidur yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada materai, kertas dan pena. Mana tahu sambil tertidur kita, besok pagi selamat. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Yang tadi ini tak saya bawa, yang ini saya bawa karena ini tulisan tangan. Khawatir nanti dibaca pula sama suaminya. Ini saya bawa. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya tausiah selama dari mulai setengah 10, sekarang sudah jam 11 kurang 15, 75 menit saya berdiri nih. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhoi Allah. Puncak dari pengajian adalah doa. Doa kita malam ini diaminkan oleh para malaikat. Doa akan dibimbing oleh Habib Mahdi bin Syihab. Sebelum berdoa mari kita membaca Al-Fatihah.